Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembahasan materi yang kedua ini, saya mengambil materi yang bertemakan manajemen etika bisnis. Oke, untuk definisi atau pengertian dari etika bisnis adalah seperangkat prinsip dan nilai moral yang mengatur perilaku dan keputusan dalam konteks dunia bisnis. Etika bisnis juga menekankan pentingnya integritas, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam semua aspek operasi dan pengambilan keputusan bisnis. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Nah, berikut ini beberapa prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, kejujuran. Menjaga kejujuran dalam semua transaksi, komunikasi, dan tindakan bisnis. Yang kedua itu ada integritas, yaitu bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan bahkan ketika tidak ada yang melihat. Yang ketiga ada keadilan, yaitu memperlakukan semua individu dan pihak dengan adil dan setara tanpa diskriminasi. Yang keempat, tanggung jawab sosial, mengakui tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, dan stakeholders lainnya. Yang kelima, kepedulian terhadap konsumen, yaitu memberikan produk atau layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang keenam, yaitu kepedulian terhadap karyawan, yaitu memperlakukan karyawan dengan hormat, memberikan kondisi yang aman, dan memastikan kesejahteraan mereka. Yang ketujuh ada keberlanjutan, yaitu memperhatikan dampak jangka panjang atas keputusan bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang kedelapan ada transparansi, yaitu menyediakan informasi yang jujur dan transparan kepada stakeholders terkait dengan kebijakan, praktik, dan hasil bisnis. Kemudian yang kesembilan menghormati kepemilikan intelektual, berarti melindungi hak cipta, paten, dan kekayaan intelektual lainnya, serta menghormati hak orang lain dalam aspek ini. Yang kesepuluh kepatuhan hukum, yaitu mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku dalam operasi bisnis. Yang ke-11 anti korupsi, yaitu menentang segala bentuk korupsi dan praktik bisnis yang tidak etis. Yang ke-12 kepatuhan etika pemasaran, yaitu menetapkan etika dalam praktik pemasaran dan iklan. Kemudian yang terakhir ada perlindungan privasi, yaitu melindungi privasi dan data pribadi konsumen dan karyawan. Prinsip-prinsip itulah yang membentuk dasar perilaku etis dalam bisnis dan mendukung pembentukan budaya perusahaan yang berfokus pada nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. Kemudian ada kode etik. Apa sih kode etik itu? Kode etik adalah seperangkat norma, prinsip, dan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh organisasi atau profesi untuk mengatur tindakan dan keputusan anggota atau anggota tim mereka. Kode etik juga berfungsi sebagai panduan moral yang mengarahkan individu atau kelompok dalam menjalankan tugas mereka dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yaitu merupakan konsep di mana perusahaan mengambil tanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka, di samping tujuan finansial mereka. Ini mencakup praktik bisnis yang bersifat etis, berkelanjutan, dan berkontribusi positif kepada masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan atau stakeholders lainnya. CRS bertujuan untuk menciptakan dampak positif dalam masyarakat sambil menjaga keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan, meningkatkan reputasi perusahaan, membangun kepercayaan pelanggan, dan faktor kompetitif yang kuat.
Itulah tadi sedikit pembahasan materi mengenai manajemen etika bisnis. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa manajemen etika bisnis memainkan peran penting dalam kesuksesan jangka panjang perusahaan. Kesimpulan ini menekankan pentingnya memadukan nilai-nilai etika dengan operasional bisnis untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Dan peran penting kode etik yaitu dapat membimbing perilaku dan membimbing keputusan, serta menjaga standar moral dalam berbagai konteks sosial dan profesional. Oke, cukup ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.